sebenarnya kita harus tahu why-nya dari si suami kenapa dia nggak mau cerita gitu ya Yes, Mbak. benar. Oke, kita next step kalau kira-kira belum punya anak tapi mau siapin Mm-mm. dana pendidikan atau Yes, ada bedanya kah ketika kita udah punya anak dengan persiapannya gitu Mbak? Apakah ada ini udah dong. penting disiapin gitu? Ada banget. Kalau Hmm. belum ada anaknya, artinya kita masih lebih fleksibel. Yaitu tadi tuh, ngomongin tentang cash flow priority. Jadi Oke. priority nih dana pendidikan, tetapi saat ini rupanya ada tujuan lain yang lebih ke atas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi dana pendidikannya bisa dapat porsi lebih sedikit dibandingkan yang Hmm. lainnya, karena mungkin yang lainnya lebih utama. Contoh, dia belum ada anak, dia pengen punya rumah tinggal, ya udah berarti untuk uang muka bisa lebih besar dibandingkan mungkin investasi untuk dana pendidikan. Ini contoh ya. Tapi kalau sudah ada anak, artinya argonya udah jalan. Karena anak Hmm. udah lahir, maka berikutnya itu adalah berarti oke, usia sekian dia akan sekolah. Maka artinya Hmm. di situ orang tua sudah harus jejak ke bumi. Ini anak akan sekolah kira-kira di sekolah seperti apa, dengan biaya yang seperti apa. Nah, aku share sedikit ya untuk para orang tua itu kebetulan kita sendiri di Finance tuh bikin apa namanya kelas itu bareng sama psikolog. Jadi dia tuh cerita gitu loh kalau orang tua itu kerap salah pada saat memilih sekolah untuk anak. Kenapa? Satu ternyata tuh ada hubungannya sama gengsi orang tua. Jadi dia Hmm. bilang bahwa gengsi orang tua itu sebenarnya bukan masalah biaya aja loh, tetapi bahwa misalnya, oh anak gue di sekolah favorit, oh ini apa segala macam. Jadi kadang-kadang kalau bagi rapot, ini yang happy tuh anaknya apa orang tuanya agak nggak jelas gitu ya. Karena Oh, kadang-kadang oke. kalau bagi rapot katanya ini seperti memberikan pencapaian ibu atau bapaknya gitu loh, Iya, bukan iya, iya. anaknya sendiri gitu loh. Aku Hmm. sendiri juga pernah loh, maksudnya terjebak dalam lingkaran itu, to be honest. Anakku dua, Oke. aku pernah seperti itu juga. Maksudnya akhirnya sampai suamiku yang ngingetin, ini sebenarnya yang mau sekolah nih istilahnya yang anaknya apa ibunya sih, Apa bundanya iya, sih, dia iya. bilang gitu. Nah pada saat akhirnya aku menyadari bahwa oh ya this is my kids gitu, jadi artinya kebutuhan mereka kan yang harus aku pikirin. Nah dari situ akhirnya kita akan lebih apa ya istilahnya, kita sebagai orang tua tuh akan lebih jejak ke bumi, kita akan meriset sekolah-sekolah yang memang sesuai buat anak kita, bukan karena kita merasa bahwa harusnya anakku di situ gitu. Jadi Betul. itulah untuk orang tua yang sudah ada anak, menyiapkan dana pendidikan itu very important sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Karena bahayanya kita kepingin ngerasa memberikan segala-gala untuk anak, tapi kita sendiri nanti lupa nyiapin dana darurat dan dana pensiun. Hmm. Jangan sampai di masa depan kita merasa anak tuh investasi kita. Jadi dia tuh Oke. jadi yang akan provide buat kita. Nah itu ngerinya kalau kita kebablasan Hmm. tuh kayak gitu. Jadi terkesan kayak dulu kan mama udah sekolahin kamu mahal gitu ya, Yes. terkesan gitu ya Mbak Mm-mm. ya. Dan Mm-mm. itu jadinya Mm-mm. menciptakan sandwich generation, betul? Sebenarnya begitu. Ah, oke, ngomong-ngomong sandwich generation nih Mbak, terus gimana nih Mbak Mm-mm. untuk pasangan baru yang mungkin memang Mm-mm. punya apa ya kewajiban untuk membiayai mertua atau orang tuanya gitu. Apakah itu Oke. harus pos-posannya gimana gitu Mbak? Nah, sebenarnya kan gini, kalau tadi kan aku kasih yang sederhana banget ya, living, saving, playing. Tapi sebetulnya yang kita tuju itu tuh nanti kalau kita memang sudah mampu itu ngebagi ke 7 pos alokasi. Jadi dari 3 tuh sebenarnya akan mekar jadi 7. 7 Oh, itu tuh nanti akan ngebagi apa aja sih. Pertama, ini kalau yang muslim kan ada kewajiban zakat, teman-teman yang nasrani ada parpuluhan, dan mungkin aku nggak hafal ya untuk yang teman-teman lain gitu. Tapi sesuatu yang wajib dikeluarkan secara agama, nah itu masuk ke dalam prioritas yang pertama. Dan termasuk juga di situ sedekah. Sedekah itu kan sebenarnya yang tadi contohnya ngasih ke orang tua, tetapi kalau emang tidak diwajibkan dalam hal, maksudnya gini, tidak diwajibkan tuh kalau kita nggak ngasih, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita nggak pengen apa-apa. aja ngasih. Itu masuk ke dalam pos yang pertama. Yang kedua dana darurat, yang ketiga asuransi, yang keempat biaya hidup, terus yang kelima tabungan, keenam investasi, ketujuh gaya hidup atau playing tadi. Nah sekarang, kalau ternyata sandwich generationnya kita itu adalah bila mana kita tidak memberikan uang kepada keluarga besar dengan jumlah yang pasti, jadi Pasti. jumlahnya itu udah ditentuin nih gitu, harus Ya. sekian. Kalau di bawah sekian berarti nggak bisa. Artinya itu bukan bagian dari sedekah. Itu sebenarnya adalah bagian dari biaya hidup. Jadi Oke. di dalam pos biaya hidup kita tuh artinya kita dan pasangan sekeluarga ya, itu harus dimasukkan juga biaya hidup dari keluarga besar. Itu kalau misalnya dibilang memang wajib.
Tetapi kalau misalnya kita sebagai anak pengen aja ngasih ke orang Ngomongin tua, ya. kepengen traktir Ya. adik gitu, tetapi istilahnya jumlahnya bisa diatur-atur, dan kalaupun misalnya bulan ini kita lagi nggak bisa kasih atau kasih Ya nggak sedikit, apa-apa itu juga. nggak ada apa-apa gitu, ya itu sebenarnya jatuhnya sedekah. Jadi bedain dulu, aku kan nggak tahu nih sandwich generationnya ini tiap ini beda-beda gitu. Oke Mbak, tadi ada yang minta ulang poin-poinnya, posnya ada 7 apa aja? Kayak kuliah juga. Nyatet nih. Tadi apa aja Oke, Mbak? 7 pos itu ya, Oke. kalau aku ngebahasainnya tuh Zapfin, oke? Oke. Z-nya zakat, oke, itu pos yang pertama, Z-nya zakat. Lalu pos kedua dan ketiga itu namanya assurance. Assurance tuh berarti menjamin bahwa kalau ada apa-apa kita akan tidak masalah. Artinya di situ pos keduanya ada dana darurat, pos ketiganya ada asuransi. Oke. Lalu P-nya adalah present consumption. Artinya pos yang keempat biaya hidup kita. Untuk kita hidup, untuk kita nyicil atau apa masuknya ke situ semua. Lalu F-nya future spending. Future spending itu artinya adalah kita kepingin melakukan sesuatu di kemudian hari, tetapi itu udah kelihatan gitu. Jadi kayak jangka pendek banget, makanya namanya nabung. Sedangkan in itu adalah investment. Investment itu adalah masa depan. Jadi kita tuh sebenarnya tahu kita nanti butuh, tetapi persisnya uangnya berapa butuhnya kita masih nggak tahu nih. Nah, that's why namanya investment. Nah, terakhir pos yang ketujuh itu yang untuk seneng-seneng, happy-happy. Itu sebenarnya bagian dari present consumption, tetapi itu lebih kepada kesenangan pribadi kita, gaya hidup kita, lifestyle kita gitu. Oke, itu ya. Mbak ada pertanyaan. Kalau untuk ibu rumah tangga, how to deal? Kalau kita prepare, mungkin yang biasanya kerja, jadi nggak kerja gitu, jadi ibu rumah tangga full time itu gimana tuh Mbak? Oke, ini sebenarnya aku udah pernah bahas juga di kalau kalian pernah tahu ya, waktu itu juga Parent Talk yang support kita saat aku dan Nadia Mulia itu mengeluarkan buku namanya Money Smart Parent. Itu Parent Talk support kita banget. Di dalam buku Money Smart Parent itu kita juga bahas tentang peralihan working moms menjadi stay at home mom. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sebenarnya murni stay at home mom atau sebenarnya jadi kayak flexible working time mom? Karena gini bedanya. Kalau working moms itu dia udah ada schedule, komitmen dan lain-lain ke kantor dan seterusnya. Tapi kalau dia memilih misalnya untuk dia ada di rumah, tetapi waktu itu contohnya Nadia ya. Jadi Nadia itu dia kan tetap kerja, tetapi dia bisa ngatur kerjaannya dia gitu loh. Tetapi ada juga yang murni benar-benar memang dia tidak berpenghasilan. Nah, sekarang pertanyaannya ini mau pilih yang mana? Karena kalau mau pilihnya langsung yang tidak berpenghasilan, maka syaratnya begini. Ini aku ajarin ya. Aku dulu ngelakuin gini waktu pertama kali aku juga berhenti kerja dari kantoran. Tolong gajinya tidak boleh dipakai selama 6 bulan. Sebelum resign, gaji 6 bulan ke depan tidak boleh dipakai. Alright? Gaji 6 bulan itu simpan di dalam rekening terpisah, itu jadi dana darurat kita. Apa sih pelajaran dari situ? Satu, can you afford only having satu income saja dari pasangan? Satu. Yang kedua, can you afford untuk tidak tangannya gatel bisa shopping online atau apa dari duit sendiri? Karena artinya kita akan pakai uang yang dikasih oleh pasangan kita. Okay. If you can do that, then kamu siap untuk beralih dari working mom menjadi stay at home mom full time. Istilahnya gitu. But if you nggak siap, jadi misalnya something wrong, something ini, berarti artinya you cannot be fully 100% stay at home mom. Berarti harus mungkin istilahnya dia stay at home mom, tetapi dia ada fleksibel kerjanya juga. Itu bisa macam-macam lah. Akan dipilih kan itu tergantung masing-masing. Ya? Yes, bener banget gitu. So itu ya tekniknya untuk ngetes siap nggak ya saya untuk berhenti bekerja full time. Jadi intinya 6 bulan gaji itu ya Mbak ya, di save dulu, Ya. jangan dipakai-pakai ya. Oke, kalau misalkan untuk yang belum mau nikah, maksud untuk belum yang nikah, tapi udah mau nikah nih gitu, ciri-ciri keuangan dari dirinya dan pasangan itu apa sih kalau kayaknya kita berdua udah siap nikah nih gitu, daripada nanti nikah taunya keuangan, berantakan gitu, ternyata belum ready dan lain-lain, itu apa tuh Mbak kira-kira ciri-cirinya, oh ternyata gue udah siap nikah nih sama dia.
Itu kan sebenarnya perkara nikah dulu apa mapan dulu ya. Kalau itu Iya. terserah masing-masing. Cuman gini, aku tuh kemarin sampai bikin ya, itu ada 5 pertanyaan yang harus ditanya sebelum nikah sebetulnya. Oke. Nomor satu, tanyain, what is money to you? Buat pasangan kita, uang itu sebenarnya sumber kebahagiaan atau sumber stres. Karena kalau itu adalah sumber stres, waduh, ini kayaknya nih mesti siap nih kalau misalnya suaminya tuh nanti kayak kerja keras gak keruan, terus kalau misalnya sampai penghasilannya gimana tuh dia bakal cepet mutung dan lain-lain gitu. Tapi ya, again itu kan kepribadian ya, itu tinggal kamu siap atau enggak. Yang kedua, itu tanyain sama dia, oke, siapa yang nanti akan jadi manajer dalam rumah tangga, oke? Jadi kayak istilahnya siapa sih nanti akan ngatur dan sebagainya supaya nggak kaget-kaget lah pada saat nanti sudah benar-benar bersama. Terus yang ketiga, tanyain who will provide for the family. Artinya, kalau sampai dia bilang, saya, 100% saya, maka si calon istri mesti siap untuk diminta di rumah saja, gitu. Karena dia bilang udah 100% saya, gitu kan. Ya, jadi artinya mesti siap tuh kalau sampai permintaannya seperti itu. Nah, yang keempat, tanyain gimana kita ngatur ke keluarga besar. Karena jangan sampai nanti baru dadak-dadak belakang. Jadi kalau dari awal udah tahu, itu sebenarnya jadi bisa lebih terbuka itu tadi ya. Yang kita ngomong komunikasi sama pasangan, itu dia akan mau terbuka. Yang terakhir, kelima nih. Yang punya utang nggak? Itu nggak enak Mbak poin 5-nya. Tapi nanyanya kayak tadi ya, sambil senyum ya. gitu, terus kasih bikinin kopi. Nah, lihat deh, dia keselak apa enggak? Kalau dia keselak berarti dia punya utang. Kalau dia enggak, berarti aman. Gitu. Oke, jadi itu para ini mungkin para followers Parent Talk yang belum nikah, tanya dulu 5 itu ya. Gitu. Mbak, kalau misalkan kalau tadi mau nikah, kalau untuk pasangan yang pengen KPR rumah, kira-kira kesiapannya dari apa nih? Kelihatannya udah siap kalau KPR rumah. Kalau KPR rumah sih sebenarnya agak lebih panjang. Nanti mungkin kita bisa bikin live Instagram yang terpisah lagi nih, Mamin. Tapi secara umumnya begini, kalau kita mau KPR rumah, pastikan dua-duanya itu harus komitmen. Karena salah satu tidak komit, itu nanti di tengah-tengah tuh bisa bermasalah. I will tell you this, yang namanya KPR rumah itu komitmen jangka panjang. Bayangkan, kita akan akad kredit itu ada yang jarang 5 tahun ya, rata-rata 10, 15, 20 gitu kan kira-kira ya. Artinya it's a very long term commitment. Dan di dalam situ nanti bisa aja segala hal tuh terjadi kan. So seberapa sih kalian berdua, ini pasangan suami istri, itu mau komit untuk memiliki rumah tinggal sendiri? Beserta apa? Beserta berbagai biaya-biayanya, yaitu biaya untuk pemeliharaan rumah tangga, keamanan, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu yang memang harus dibicarain benar-benar. Kalau dari kesiapan keuangan, pastinya sih harus punya stable income. Untuk teman-teman yang freelancer juga bisa. However, mungkin kalau freelancer jangan ambil di atas 10 tahun ya, gitu. Jadi sebaiknya diambil maksimal 10 tahun aja, gitu. Nah, nanti kalau detailnya kita mungkin bisa ngobrol di live Instagram yang terpisah, karena itu nanti aku pengen bawain juga tentang jenis-jenis KPR tuh ada banyak. Jadi kita nggak bisa nyamain KPR satu dan lainnya, karena KPR itu jenisnya ada yang memang untuk pembelian rumah tinggal, ada yang multiguna, ada yang dengan agunan tanah, dan terus masing-masing plus minusnya apa. Nah, itu memang akan beda lagi. Tapi prinsipnya, kita harus punya uang muka minimal 30% dari barang yang mau kita beli. Lalu cicilannya itu maksimal 1/3 dari pemasukan kita berdua. Oke, itu. Kalau misalkan nanti kita mau panjang lagi, boleh ya Mbak IG Live ya Mbak? KPR, ya boleh lah, masa enggak sih? Apa yang enggak buat Parent Talk coba? Oke Mbak, ini terakhir deh tips untuk kita dong menghadapi pandemi. Ini kan sebenarnya udah mulai normal lagi berjalan ya, tapi tentu dong kita nggak bisa, udah normal nih, kita main hambur-hamburkan uang lagi gitu. Boleh dong Mbak tipsnya untuk kita semua? Yes. Jadi yang paling pertama adalah kita tetap harus mengevaluasi pemasukan kita untuk 6 bulan, 12 bulan ke depan akan seperti apa, terutama yang karyawan. Karena don't assume that everything is okay. We are still in adjustment. Negara kita juga masih ini, kita harus sama-sama ya istilahnya
bukan berarti kita jadi nggak boleh spending juga, boleh lah. Kalau nggak spending ya ekonomi juga nggak jalan, tetapi kita tetap berhati-hati sesuai dengan kemampuan finansial kita. Yang kedua, tetap budgeting itu harus diatur. Karena apa? Efek dari kita boleh keluar, itu ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Protokol kesehatan patuh itu artinya another budget, ya, yang sebelumnya kita nggak pernah alokasikan. So, budget-budget mana nih yang memang mau kita let go, kita hilangkan karena kita mau mendahulukan protokol kesehatan. Again, itu cash flow priority. Yang ketiga, dana darurat. Please, 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 please. Meskipun ngerasa, pandemi kayaknya udah mau berakhir nih, dana darurat gue cuek lagi. Jangan dong, gitu ya. Kan malahan itu harusnya udah jadi wake up call. Kemarin nggak punya dana darurat, pandemi bubar gitu. Makanya sekarang harus punya dana darurat gitu. Itu aku bilang sih tipsnya 3 itu aja lah supaya nggak kebanyakan. Itu 3 jalanin dulu ya. Kira-kira tuh kayak gitu. Noted, Bu Guru. Mbak, oke, kalau sebelum kita menutup, Mbak Prita mungkin mau infoin ada kelas dari Z Finance atau dari Mbak Prita sendiri, boleh diinfokan? Yes, jadi ini pas banget nih untuk teman-teman Parent Talk. Aku sebenarnya belum ngobrol sih sama Bu Min juga, nanti kayak pengen ngobrol. Tetapi kita memang di bulan Juli, itu di awal Juli, itu akan ada kelas untuk financial planning for couples. Itu dengan psikolog, jadi nanti yang tadi nanya, gimana sih cara ngomong sama suamiku, atau gimana sih cara ngomong sama istriku. Nah, kita bahas tuh semua di situ juga. Plus apa plus minus dari tim gabung dan tim pisah. Kita juga akan bikin lagi si kelas Financial Hacks for Parents yang tentang dana pendidikan dan juga milih sekolah buat anak. Mudah-mudahan nanti ini sih belum dibuka kelasnya, cuma mudah-mudahan nanti juga bisa ngobrol sama Parent Talk apa sih yang bisa kita kerjain bareng nih kira-kira untuk 2 kelas itu. Oke, kelas itu nanti infonya terus pantengin di Instagram Mbak Prita dan Z Finance ya, Mbak ya? Z Finance, bener banget. Oke. Mbak Prita, thank you for your time, sangat bermanfaat. Jangan bosan-bosan nanti aku ajak